Halo sahabat oikos.id, selamat datang kembali di channel oikos.id. Teman-teman, sahabat oikos, saya minta maaf karena sudah cukup lama vakum, tidak pernah upload video. Ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun terakhir ini jarang sekali upload dan saya biasa pakai short story. Tapi jangan khawatir, kali ini saya ingin mereview satu produk yang luar biasa yang sangat viral beberapa waktu ini karena ada perubahan transformasi brand dan juga ada klaim yang mengatakan brand ini adalah brand yang asli. Produk kami itu sudah pasti produk Kutus-Kutus. Nah, teman-teman Oikos, saya udah lama sih jalan Kutus-Kutus, kurang lebih 10 tahun kalau ikut sampai tahun sekarang karena anniversary yang ke-10 itu beberapa bulan yang lalu. Nah, saya sendiri sudah lama menjalankan Kutus-Kutus sejak tahun 2013 kalau nggak 14. Jadi awal-awal Kutus-Kutus itu ada, sudah mulai berjualan dan kemudian setelah pandemi agak vakum, termasuk juga tidak mengupload video karena beberapa aktivitas yang saya jalankan sangat susah untuk bikin konten yang continue. Nah kali ini karena beberapa waktu yang lalu di podcast podcast YouTube yang banyak followernya kemudian subscribernya banyak, itu ada wawancara eksklusif mengundang Babe Servasus penonton dan juga anak dari Babe yang dulu juga pernah bergerak bersama-sama membangun dan juga mendirikan bisnis Kutus-Kutus. Nah di depan saya ini ada 3 kemasan lebih tepatnya. Nah kita tahu pasti nggak asing lagi dengan kemasan seperti ini ya. Ini adalah produk Kutus-Kutus. Ini edisi anniversary ke-7. Ini juga kayaknya waktu itu produk keluaran baru dengan kemasan yang beda dengan sebelum-sebelumnya. Ini pasti sudah nggak asing lagi kalau teman-teman menggunakan Kutus-Kutus cukup lama ya. Dan di samping sini ada juga produk yang sama, ini kurang lebih sama. Ya sama sih sebenarnya, cuma di bagian belakang ini ada perbedaan ya. Kita akan lihat, kita dalami. Kalau yang ini adalah produk dari Kutus-Kutus herbal. Nah yang di sini adalah dari CV Anak Sehat Indonesia. Nah kita akan kulik nih apa bedanya dan apa sih sebenarnya yang terjadi di Kutus-Kutus dan drama apa sih yang terjadi di keluarga Kutus-Kutus hingga ada 2 produk yang berbeda dengan uh, tempat produksi yang berbeda. Nah nanti kita akan berbicara di 2 produk yang ini. Ini adalah Sanga-Sanga. Sanga-Sanga ini adalah produk yang mentransformasi atau produk Kutus-Kutus yang bertransformasi menjadi brand yang baru. Brandnya Sanga-Sanga, ini Sanga-Sanga Kutus-Kutus, yang ini Sanga-Sanga klasik. Nah kita akan lihat kenapa sih bedanya apa, mana yang asli dan mana yang palsu. Gitu. Kadang-kadang banyak orang atau kemarin lagi rame mana sih yang asli mana yang palsu gitu ya. Nah yang ini kita tahu adalah kemasan yang sama, logonya sama. Singkat cerita saya mau katakan bahwa ternyata dalam keluarga Kutus-Kutus itu ada sedikit drama ya yang mengakibatkan brand Kutus-Kutus itu ternyata diambil alih. Mungkin dalam tanda kutip, saya nggak tahu prosesnya dulu seperti apa, tapi yang jelas brand Kutus-Kutus itu yang pakai sekarang yang brand logonya seperti ini itu sudah bukan milik dari Bambang Servasus Pranonto karena secara merek dihaki di Dirjen Kemenkumham. Logo ini dipatenkan atas nama salah satu anak dari Bambang Servasus Pranonto. Jadi Babe itu tidak terdaftar dalam brand yang ini. Jadi logo ini terdaftar dengan nama lain, bukan namanya Bambang Servasus Pranonto. Nah, kita akan lihat dulu review ini. Apakah produk yang dulu diracik oleh Babe dan produk diracik oleh anaknya ini punya aroma, punya punya kesamaan, karena produk yang travel size ini diklaim sebagai racikan yang sama. Bahkan di sini tuliskan udah diracik menggunakan resep asli sejak 2012. Nah, kalau yang ini adalah kemasan asli sebenarnya. Kalau secara packaging sih bahan-bahan dari sini tidak banyak perbedaan, hanya mungkin dari penggunaan bahasa Latinnya di sini ada beberapa perbedaan di jumlah sajiannya saja, tapi kurang lebih bahan yang digunakan sama. Kalau mengikuti yang besar ini. Nah, ini versi kecilnya, tapi juga ada versi besarnya sebenarnya. Kalau dilihat dari khasiat kurang lebih juga
tidak jauh beda penulisannya. Jadi produk ini sama persis, hanya tadi saya katakan di bagian belakang ini memiliki perbedaan siapa yang produksi ya, gitu ya. Kita coba buka dulu apakah ini asli. Ini belum pernah saya buka karena saya waktu itu sayang banget kalau limited edition ini akan saya buka gitu. Tapi demi memuaskan teman-teman semuanya, para kutu-kutus yang kita akan buka, saya akan review secara objektif. Meskipun saya penjual kutus-kutus, saya nggak pro mana yang benar ya atau mana salah satu, tapi kita melihat kualitas isinya, kemudian apakah aromanya sama, tetap seperti racikan waktu awal kutus-kutus ada. Kita coba buka yang besar dulu ya, kita coba buka yang besar dulu. Ini produk, saya katakan ini produk yang diracik oleh Babe Bambang Pranata. Jadi bisa jadi ini memang kalau orang awam ya nyebutnya yang asli gitu ya, tapi saya nggak tahu sih asli apa enggaknya itu karena resep keluarga. Jadi bisa jadi warisan keluarganya itu juga punya resep yang kurang lebih sama gitu, mau anaknya mau bapaknya kalau pernah ngeracik kutus-kutus, saya pikir juga rasanya aromanya harusnya sama gitu, karena tidak pernah meleset, kecuali Babe punya resep khusus yang nggak bisa ditiru oleh orang lain atau nggak diwariskan, barangkali itu bisa berbeda. Ini kemasan yang lama itu karena edisi spesial itu kalau nggak salah kemasannya aluminium yang hijau. Nah, kemasannya seperti ini nih. Ini yang dulu saya suka banget kalau pakai kemasan ini tuh bisa dipanasin, nggak perlu pakai dicelupin air hangat aja bisa panas, nggak perlu dipanasin dengan tungku pembakaran untuk membalur, dipanasin pakai air udah bisa karena aluminium kemasan yang hijau ini. Ini enak banget kalau pakai kemasan ini. Nah, sekarang kita buka yang travel size. Travel size ini reformasi sih, inovasi untuk kita semua yang mungkin bepergian jauh kemudian tidak perlu bawa botol yang besar. Inovasinya dibikin size kecil, travel size, jadi ukurannya cuma 30 mili kalau nggak salah. Nah, kita lihat kemasannya seperti apa. Oke. Nah, kalau yang kecil ini imut sih, mungil. Ini logonya sama persis kan, kutus-kutus sama yang ini. Nah, ini logo travel size yang produksi dari 35 mili, 35 mili ini produknya travel size. Kecil banget. Keren. Ini lebih elegan sih menurut saya. Oke, kita coba satu yang ini dulu ya. Saya akan coba cium aromanya. Muncul. Oke. Saya oleskan. Ini oke, ini kental. Ini saya nggak asing sih baunya. Saya coba apakah meresap lebih cepat atau enggak. Karena biasanya kutus-kutus yang lama itu cepat meresap, dan sejak saya pakai itu aromanya tetap dan nggak berubah. Ini aroma serainya juga masih ada kelihatan. Aroma rempahnya kurang lebih juga nggak jauh beda dengan aroma yang dulu ya. Artinya kurang lebih racikan yang ini gitu. Ya. Oke, ini saya rasa sih mirip, meskipun ini bukan racikan Babe ya kalau saya boleh berpendapat, cuman aroma serainya memang lebih kencang. Karena saya pakai kutus-kutus tiap hari ya, anak saya tuh tiap hari dari kecil pakai kutus-kutus, jadi aromanya khas banget kutus-kutus. Ini coba saya oleskan di sini. Ini yang versinya Babe ya. Kalau ini lebih soft, aromanya lebih tidak terlalu strong. Kalau yang tadi ini agak strong, memang aroma serainya strong. Ini lebih rempahnya itu nggak terlalu kenceng, tapi baunya lebih lembut, lebih enak kalau menurut saya. Ya, tapi aroma ini mengingatkan saya pada produk kutus-kutus yang lama, yang awal-awal tuh baunya kurang lebih kayak ini. Tapi kalau yang ini, yang punyanya Babe yang ini, racikan yang versi ini lebih lembut, lebih
tidak strong, tidak nyentrong, tidak keras, tidak kuat gitu, tapi meresapnya juga hangatnya berbeda dengan yang tadi yang ini. Ini udah hilang ya, ini tadi meresap, tapi proses meresapnya ini kayak kalau kena angin itu semeriwing gitu ya, nggak terlalu panas. Tapi kalau yang tadi ini agak panas sedikit. Saya lebih suka yang ini gitu, lebih suka yang warna yang hijau yang ini, yang kemasan ini. Tapi jujur, eh, kalau inget kutus-kutus yang zaman dulu yang masih botolnya hijau, terus kemudian beralih ke coklat kalau nggak salah, itu aromanya persis sama yang ini nih, persis banget aromanya. Cuman tingkat apa namanya, panas atau aroma aroma meresap ketika dicium terus kemudian meresap di sini tuh lebih lebih halus yang ini, lebih lembut yang ini, lebih soft. Ya, ini lebih soft. Ini lebih soft. Nanti kita akan bandingkan dengan yang ini. Ini kemarin saya pakai kutus-kutus yang sangat-sangat, tapi produk yang botol udah habis, ada di apa namanya boxnya anak saya untuk oil baby oilnya. Tapi kita coba, kita bandingkan. Kita lihat dulu kira-kira mana sih sebenarnya yang sesuai dengan apa namanya, dengan yang asli. Kalau saya mau mengatakan yang asli sih dua ini mirip-mirip, cuman ada perbedaan sedikit di tadi rempah serainya terlalu kencang kalau menurut saya. Nanti kita bisa lihat reviewnya Babe yang di video juga kemarin juga mengatakan itu. Tapi yang ini lebih soft, lebih lembut gitu ya. Oke, kita coba. Nah, kalau udah dibalur begini, aroma cengkehnya udah keluar. Ini udah saya campur dua-duanya tadi ya. Oke, oke. Kita stop dulu ya. Oke teman-teman, saya barusan cuci tangan supaya saya bisa lebih apa namanya, lebih objektif dalam membedakan ini sama ini ya. Oke, kita sekarang buka yang Sanga-Sanga versi kutus-kutus versi Sanga-Sanga yang baru. Ini kemarin saya sudah pakai, tapi saya sadar aromanya itu berbeda dengan aroma kutus-kutus zaman dulu gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini juga dirasakan oleh teman-teman kutus-kutusian semua. Tapi ini versi Sanga-Sanga yang ini tuh kemarin saya coba, tapi bungkusnya botol, bukan yang ini. Oke, kemudian Sanga-Sanga klasik. Kita lihat aromanya apakah sama atau ada perbedaan gitu ya. Nah, kalau Sanga-Sanga yang teman-teman bisa lihat, ini botolnya lebih hijau atau saya nggak tahu, botolnya lebih biru ini. Ini botolnya hijau tapi ini isinya sih harusnya oke. Ini yang klasik tadi ya. Ini yang ini botolnya ini yang kutus-kutus yang ini, Sanga-Sanga yang ini. Kita coba yang ini dulu, kita cium. Saya coba Nah, waduh, ini beda banget teman-teman. Ini beda sama ini, beda sama ini. Jauh kalau menurut saya baunya. Ini, saya nggak tahu ini apakah cenderung cengkehnya banyak atau ini mirip aroma yang baru yang kemarin saya beli, Sanga-Sanga tapi yang botol. Jadi aromanya, ini aromanya sangat rempah banget. Lebih strong, racikannya lebih strong, kemudian apa ya, aroma cengkehnya kerasa, kemudian agak susah sih mendeskripsikan yang ini. Ini berbeda banget, jauh dari ini, sangat jauh kalau saya boleh bandingkan. Nanti teman-teman boleh coba deh di rumah dites. Kalau yang punya produk yang ini, yang limited edition atau yang kemasannya masih hijau, yang botol aluminium, atau sebelumnya yang warna apa namanya coklat, bisa dicoba. Ini baunya jauh beda, menurut saya jauh banget dengan yang ini. Kalau ini masih mendekati, cuman ini strong ya. Kita coba yang klasik. Saya mau bersihkan dulu atau pakai yang sebelah sini supaya ini yang klasik. Ini produk baru ya. Saya nggak tahu kenapa disebut klasik, apakah ini kutus-kutus versi ini gitu ya. Kalau ini pasti beda rasanya.
Saya coba cium. Ini jauh lebih beda lagi teman-teman. Ini kenapa disebut klasik, saya nggak tahu apa klasik kan ikut yang lalu, tapi kalau dilihat dari sini atau dicium dari aroma ini berbeda sekali, sangat jauh berbeda. Ini lebih kayak lebih wangi, ke harumnya bunga apa namanya, bunga kantil. Saya nggak tahu. Isinya sih harusnya minyak kan sama ya, coba saya buka ya. Isinya harusnya khasiatnya minyak gosok untuk membantu menghilangkan, sama. Isinya sama, Cyanobacterus rhizoma, kemudian curcuma edemastic, kemudian ada Oilum coccus, cajeput, kemudian ini Oke, ini ada tambahan beberapa bahan yang berbeda ya. Jadi kalau dilihat dari warnanya ini, saya nggak tahu ini botolnya kayak yang warnanya biru. Jadi kalau dilihat dari kemasan ini mengandung, nah akan kelihatan nih bedanya. Makanya kenapa lebih wangi tadi ya. Nih, ini lebih banyak ramuan atau minyak yang dipakai di sangat-sangat klasik ini. Tapi khasiatnya sama. Meredakan bekal lindung encok sama, bersendia sama khasiatnya, hanya saja tambahan minyaknya kalau saya boleh baca ada perbedaan di Oilum minyak lavender. Oh, ada minyak lavendernya. Iya, di sini nggak ada minyak lavender, ini minyak lavender, kemudian olive oil, oke. Ada beberapa cajeputnya. Oh, ada rosemary, oke. Ya. Kalau saya lihat di sini komposisinya lebih banyak ya. Rosemary segala macam, maka baunya beda. Baunya tidak sama seperti yang ini. Maka kalau kita mau mengadu ini mana yang lebih wangi, kalau saya lebih suka tetap aroma yang ini. Yang ini tuh lebih soft, lebih lembut gitu ya. Kemudian ini lebih wangi, terlalu wangi. Ini strong aroma rempahnya. Dan ini kalau travel session ini saya ingat zaman dulu kutus-kutus awal, cuman rasanya kalau yang ini saya cium kembali itu cenderung serainya lebih kuat, lebih kencang gitu ya. Saya nggak tahu mana yang asli atau mana yang akan diperdebatkan. Bagi saya brand nomor sekian kali ya. Kalau misalnya kita mau kutus-kutus pakai sangat-sangat atau kutus-kutus pakai model yang baru seperti ini, tapi toh kalau manfaatnya sama, manfaatnya tetap seperti dulu waktu kutus-kutus ada, saya pikir ya kita mau pakai manapun oke lah demi kesehatan ya. Saya nggak tahu drama keluarga kutus-kutus masih episode berapa kembali, tapi yang jelas dengan keluarnya ini lebih baik tidak boleh mengklaim mana yang asli atau yang tidak, karena ini juga keluarga, ini juga bapaknya, ini anaknya, dan ini juga produk bapaknya dengan keluarganya yang baru. Barangkali juga ada inovasi-inovasi baru sehingga kutus-kutus dengan versi brand Sangasanga yang udah bertransformasi jadi Sangasanga itu juga punya produk yang baru. Dan ternyata produk yang Sangasanga ini macam-macam variannya. Ada sabun tanam utama masih, kemudian diganti nama Kaliku, kemudian Tanamilah Tanahmu, kemudian ada body shop, kemudian skincare dan macam-macam, itu produknya ini ada. Nah yang ini kayaknya sementara masih ini, dan mungkin ada beberapa produk untuk body shop atau hand shop, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dari 4 macam ini, kalau melihat aroma atau mungkin merujuk pada keaslian produk kutus-kutus yang awal, saya lebih suka atau prefer yang ini, karena dari awal kayaknya kutus-kutus baunya sangat mirip dengan ini, sangat identik dengan ini, karena selama bertahun-tahun waktu anak saya masih kecil sampai sekarang umur 4 tahun juga pakainya ini gitu. Saya jualan 2013
14 juga mulai cukup berkembang dan punya reseller cukup lumayan. Lalu saya berhenti, tapi saya tetap kangen bau yang ini gitu. Kalau kudus-kudus mau orang-orang pada bilang kok baunya beda ya, saya yakin kan pasti beda, apalagi yang ini beda banget karena komposisinya udah ada tambah-tambahan minyak yang lain. Ini masih sama komposisinya tapi aromanya tidak saya suka. Ini juga berbeda dengan kutus-kutus sangat yang versi botol yang kemarin pernah diluncurkan versi botol. Jadi botolnya bukan yang seperti ini beberapa botol sebelumnya kayak gini, tapi botol kaca yang saya maksudkan. Sangat versi botol kaca itu juga aromanya lain. Nah, oke, teman-teman silahkan pilih yang mana. Saya nggak tahu, tapi ketika saya mereview ini saya jujur tidak memihak siapapun, mau memihak babi atau anaknya saya juga tidak. Tapi yang jelas saya cuma mau memberikan review apa adanya, netral, bahwa kalau suruh memilih aroma kutus-kutus atau kutus-kutus versi yang mengingatkan saya pada produk kutus-kutus awal ya ini gitu. Tapi kalau kutus-kutus akan bertransformasi dengan sangat-sangat yang baru, ya mungkin akan ada perbedaan aroma gitu. Tapi kalau teman-teman prefer, saya lebih suka yang ini deh, yang kecil ini, yang kutus-kutusnya versi anaknya babi, yang monggo gitu. Kalau mau percaya sama ini, ya monggo gitu. Tidak ada paksaan untuk memilih kutus-kutus versi mana, karena saya juga sudah jarang berjualan. Kalau ada orang beli, saya alihkan ke reseller saya atau mungkin ke teman depo saya yang berjualan. Jadi saya cuma mengedukasi teman-teman, kalau nanti misalnya semua palsu gitu, kayaknya nggak ada yang palsu deh. Dulu ada isu kutus-kutus palsu gitu ya, mungkin hanya satu yang memalsukan sebagai bagian. Tapi selama saya kenal dengan orang-orang depo reseller atau mungkin distributor yang jualan khusus, nggak ada yang palsu. Pabrik juga nggak pernah menindak kalau ada pemalsuan, dan semuanya dijual begitu saja. Yang ada harganya lebih murah dari harga pabrik. Oke, begitu. Nanti kita ulas lagi. Harganya tetap ya, kalau yang ini 170, yang ini ternyata 230. Ini kayak harga yang dulu, yang awal. Ini harganya 80.000 di online shop, dan ini dulu harganya 230. Teman-teman silahkan pilih yang mana, dan jangan lupa pilih barang yang memang sesuai dengan khasiatnya. Kalaupun itu palsu, ya saya pikir tidak ada yang palsu. Kutus-kutus hanya ada 2 produk yang diproduksi oleh 2 produsen yang berbeda aja gitu. Silahkan pilih yang mana, terserah teman-teman kutus-kutusian. Kalau menjadi reseller, yang menguntungkan saja buat reseller, pilih yang mana. Yang punya babi lebih menguntungkan, ya ambil aja punya babi. Kalau yang punya anaknya babi yang bisnisnya lagi naik, kemudian itu bagi reseller menguntungkan, ambil saja yang ini. Tentu saja itu pilihan teman-teman semua yang sedang berjualan kutus-kutus. Selamat, dan semoga kutus-kutus atau sanga-sanga tetap bermanfaat bagi kita semua. Kutus-kutus, sanga-sanga, jos.